ID di dalam PKREF, pendidikan kader revolusi, namanya trainingnya PKI itu namanya PKREF, ya, pendidikan kader revolusi. Itu selalu mengatakan Pancasila adalah alat pemersatu bangsa, saudara-saudara. Maka kalau bangsa Indonesia sudah bersatu, Pancasila sudah tidak diperlukan lagi. Saatnya bangsa Indonesia menjadi negara komunis. Jadi Pancasila itu hanya alat pemersatu bangsa. Kalau bangsa Indonesia sudah bersatu, Pancasila tidak diperlukan lagi. Jadi PKI itu selalu ketika lemah dia mengatakan kami Pancasila. Musuhnya dicap kamu bukan Pancasila. Kamu musuh Pancasila. Itu ciri khas PKI. Ya, tapi kalau dia sudah kuat, Pancasila mereka hilangkan menuju komunisme. Ya. Maka dulu PKI itu menyatakan pembela utama Pancasila. Wah, yang lain itu Masumi dituduh ini mau mendirikan negara Islam, bukan Pancasila. HMI ini kader-kader ke Arab-Araban ini, bukan Pancasilais, bubarkan HMI, tidak progresif revolusioner. Maka Presiden membubarkan Masumi, membubarkan HMI, ya. Tidak ada ormas yang membela, yang tampilannya para pelajar Islam Indonesia yang demonstrasi, anak-anak SMP, SMA membentangkan spanduk dengan gagah berani, langkai dulu mayat kami kalau mau membubarkan HMI. Nah, itu yang membela pelajar. Jadi HMI diancam, pelajarnya yang membela. Ya. Dan kalau demo lagunya menggetarkan hati, ya. Mengenangkan nasib perjuangan sebangsa dan setanah airku, aku meninggalkan kemewahan, aku maju terus menyerbu. Jangan kembali pulang PII kalau tak akan menang, walau mayat terhampar di medan perang. Itulah PII berjuang. Tinggallah ayah, tinggallah ibu, relakan daku pergi berjuang di bawah naungan bulan bintang, sampai agama Islam cemerlang. Jangan kembali pulang PII kalau tak akan menang, walau mayat terhampar di medan perang. Itulah PII berjuang. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada paham Soekarnoisme. Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908, sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda, adalah partai-partai Islam. Sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam, yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam, terus lama-lama menjadi serikat Islam, terus lama-lama menjadi partai Islam. Dimulai dari angkatannya Hos Cokroaminoto, jenis Haji Umar Said Sinten Cokroaminoto, terus disingkat jenis Hos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam, karena dulu pertama pendiri era kepartaian niku malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogja Karto. Itu semua negeri apa? Islam. Gus Baha mengatakan, Indonesia bukan hanya milik PDIP. Mantap ceramah Gus Baha, wajib disebarkan. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan
Soekarno. Seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno sampai ada paham Soekarnoisme. Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang, deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari partai-partai Islam. Tahun 1908, sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai Islam. Sehingga kebangkitan Indonesia itu dimulai tahun 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam, yaitu saat itu membikin serikat dagang Islam. Lalu jadi serikat Islam, lalu jadi partai-partai Islam. Dimulai dari angkatan Haji Umar Syahid Cokro Aminoto, disingkat HOS Cokro Aminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan Islam. Dan kita-kita ini kayak dinabobokkan. Seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno. Sehingga kalau berani sama Soekarno seakan-akan kita itu anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin tidak menghormati Soekarno. Beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Tapi ya kebesaran Soekarno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Itu namanya pengkerdilan. Tentu Soekarno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga untuk partai-partai yang berpaham Soekarno saja. Puluhan ribu massa aksi selamatkan NKRI dan Pancasila dari komunis di depan gedung DPR MPR RI teriakan yel leganyang PKI pada Rabu kemarin. Yel tersebut dipandu oleh Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA212, Ustadz Slamet Ma'arif di atas mobil komando. Massa memenuhi gerbang depan gedung DPR. Mereka datang dengan membawa berbagai atribut mulai bendera hingga spanduk berisi penolakan RUHIP. Tak hanya Slamet Ma'arif, beberapa orator lainnya juga meneriakkan ganyang PKI karena disebut telah menyusup ke DPR dan berupaya menghidupkan kembali komunisme melalui RUU Haluan Ideologi Pancasila. Beberapa perwakilan dari Aliansi Nasionalis Anti Komunis atau ANAK NKRI akan menemui perwakilan pimpinan DPR RI untuk menghapuskan RUU HIP dari prolegnas. Sementara itu umat bergerak MUI jangan kasih kendor. 8 poin maklumat MUI tidak saja direspon positif, tapi didukung oleh hampir seluruh umat Islam. NU dan Muhammadiyah mendukung, bahkan mengambil sikap dan menguatkan maklumat MUI. Wadah Islamiyah, Al-Irsyad dan juga ormas-ormas lainnya juga mendukung berbagai elemen masyarakat muslim. Di berbagai daerah ikut mengambil sikap dan tak sedikit yang turun ke jalan. Di antara tuntutan MUI yang paling disorot publik adalah batalkan RUU HIP. Jika diteruskan, MUI mengancam akan demo besar-besaran. Hidup mulia atau mati syahid, begitulah katanya. MUI siapkan komandan lapangan untuk memimpin demo besar-besaran itu. Berapa lama pemerintah dan DPR diberi waktu untuk membatalkan pembahasan RUU HIP? 3 kali 24 jam? 7 kali 24 jam? Mesti jelas, jangan sampai setahun tidak dibatalkan, MUI diam. Sama saja dengan bohong. Pemerintah juga mengatakan, tunda. MUI belum bereaksi. Ketua MPR mengatakan hentikan sementara, MUI juga belum bergerak. Sepekan terakhir, pressure MUI kepada pemerintah dan DPR memang telah berhasil menghidupkan kembali adrenalin umat yang selama ini dilanda ketakutan. Takut? Sejumlah kematian dan penangkapan demonstran dalam beberapa peristiwa membuat umat berada dalam situasi mencekam. Status tersangka para ulama dan tokoh menyebabkan barisan umat juga berantakan. Lahirnya maklumat dan pressure MUI berhasil tidak saja mengembalikan keberanian umat, tapi juga menyatukan barisan yang setahun terakhir telah berantakan. Barisan umat akan lebih solid jika ancaman demo MUI terwujud. Saat ini, umat disatukan oleh satu isu lawan RUU HIP. Hanya saja, ancaman demonstrasi MUI belum terbukti. Tidak jelas kapan waktunya. Gertak sambalkah? Sebagian tokoh dan umat tak sabar. Khawatir ada upaya penggembosan. Mereka mengambil inisiatif turun ke jalan. Kepung gedung DPR hari Rabu 24 Juni 2020 dan kabarnya menjadi hari pertama demonstrasi RUU HIP digelar di Jakarta. Apakah umat yang selama ini demo di berbagai daerah akan ikut gabung juga ke Jakarta? Inisiatif geruduk DPR ini terjadi ketika pemerintah memutuskan ditunda. Ditunda artinya akan dilanjutkan. Keputusan pemerintah dikuatkan oleh Ketua MPR yang menyatakan dihentikan sementara. Hal ini gawat. Lalu apa tuntutan umat di gedung DPR pada hari Rabu? Apakah hanya untuk batalkan RUU HIP? Atau ada tuntutan lain?
Mengacu pada maklumat MUI poin 5, ada tuntutan untuk mengusut para oknum di balik RUHIP. Umat nampaknya akan menjadikan maklumat MUI poin 5 ini sebagai bagian dari tuntutannya. Umat meminta kepada MUI agar tetap berkomitmen terhadap seluruh maklumatnya, termasuk pada poin 5. Usut para oknum di balik RUHIP, bila perlu bentuk tim pencari fakta atau TPF MUI. Jangan sampai MUI kendor di saat umat sedang bergerak mengawal dan mendukung maklumat MUI, terutama untuk membatalkan RUHIP dan mengusut tuntas oknum di balik RUHIP tersebut. Jika itu terjadi, umat akan menuduh MUI berkhianat pada umat. Ini nggak boleh terjadi. Oleh Tony Rashid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada ham Soekarnoisme. Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908, sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda, adalah partai-partai Islam. Sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam, yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam, terus lama-lama menjadi serikat Islam, terus lama-lama menjadi partai Islam. Dimulai dari angkatannya Hos Cokroaminoto, jenis Haji Umar Said Sinten Cokroaminoto, itu disingkat jenis Hos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam, karena dulu pertama pendiri era kepartaian niku malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogyakarta apa? Karto. Itu semua negeri apa? Islam. Ya paham. Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PNI. Dan sampai kan kita ini kan kayak dinabubukkan seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno. Sehingga nak wani Pak Karno itu koyok-koyok itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin nggak menghormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ya itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berfaham Soekarnoisme saja. Ya sama, tapi kita juga adil, sebagai kiai juga adil. Hos Cokroaminoto bikin partai Islam adalah untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia, yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia, tidak hanya yang Islam saja. Ya kita adil, sama-sama adil. Saat nasionalisme ya tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalis. Tapi itu tadi kemudian ini dikerdilkan secara politik. Di sawangannya nak wis duet Pak Hasim Mbak Mega nasionalis religius itu sudah ditren. Angger duet senengane pasangan nasionalis sampai religius. Apa nak nasionalis terus wajib sholat? Apa nak religius terus gak wajib nasional? Sebetulnya itu kan wajib. Apa kan orang Indonesia itu wajib sholat hanya karena atas nama nasionalisme? Apa nak guys kiai itu wajib bayar pajak? Kami ingin Pak Polisi menyelesaikan ini 2 kali 24 jam. Karena kalau itu terlalu lama, kami bisa bertindak lebih beringas lagi daripada mereka. Karena pilihan kami hanya satu, membunuh atau dibunuh. Jika marwah ini sudah diinjak-injak seperti ini dan pihak penegak hukum melemah, kami tidak akan mundur sedikit pun.